Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum Ibu mulai materi yang akan Ibu berikan, kita akan membuat kesepakatan kelas. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian semua anak-anak mampu untuk mengidentifikasi tata tertib yang ada di sekolah. Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Sudah dibaca belum materi yang Ibu berikan? Sudah. Iya. Kencengin suaranya saya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan materi hari ini. Dilihat ya, diperhatikan. Sudah kelihatan nak materinya? Kecil betul. Udah, Bu. Ya. Nah, itu kelihatan. Kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Adalah materi yang Ibu ambil adalah tentang tata tertib di sekolah. Ada yang tahu? Masih ingat tidak tata tertib itu artinya apa? Dibuka mikrofonnya dihidupkan. Siapa yang tahu arti tata tertib? Kenceng ya? Peraturan. Iya, peraturan. Ada yang lain lagi mungkin? Apa nah? Peraturan yang dipatuhi. Iya, peraturan yang harus. Iya, pinter. Peraturan yang harus dipatuhi. Iya. Nah, di sini Ibu tulis tata tertib artinya peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan apa? Hukuman. Iya, hukuman. Hukuman. Oke. Nah, coba lihat di sini. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Jadi, datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Diperhatikan nak, dilihat, kelihatan ya? Iya. Tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Ini selain yang tadi. Jadi banyak sekali tata tertib yang harus kita patuhi di sekolah. Nah, antara lain adalah seperti ini. Masih banyak lagi yang lain, seperti tata tertib di perpustakaan, tata tertib saat istirahat. Nah, di sini Ibu menulisnya hanya sebagian agar kalian dapat mengetahui. Yang pertama itu tadi, tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian menyapa guru saat berpapasan, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Nah, tertib ini berarti saat Ibu mengajar tidak boleh gaduh. Apa gaduh? Tidak boleh ribut. Iya, pintar, nggak boleh main-main atau ngobrol sendiri. Kemudian berpakaian rapi. Kemudian ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, kalau piket berarti datangnya harus lebih pagi atau datangnya ketika bel berbunyi? Pagi. Ya, pagi. Pagi. Nah, ini gambarnya apa? Membuang sampah adalah salah satu aturan di sekolah.
Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah. Nah, kemudian ini yang tadi tata tertib di sekolah. Ini berpakaiannya rapi, harus sesuai dengan jadwalnya. Hari Senin memakai pakaian merah putih dan atribut yang lengkap. Kemudian memakai pakaian olahraga dan pakaian pramuka di hari Sabtu. Kemudian lagi tata tertib berikutnya adalah mengikuti upacara bendera dan melaksanakan tiket kelas. Ini nah, sekarang perhatikan contoh cerita tentang si Jonas. Jonas datang terlambat ke sekolah. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, jadi Jonas adalah siswa yang taat pada aturan atau tidak, Nak? Tidak. Jonas adalah anak yang patut dicontoh atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi jika datang ke sekolah harus pagi, tidak boleh terlambat. Iya. Nah, dari materi yang Ibu berikan ini, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Nah, nanti Ibu akan memberikan link lagi di grup kelas kita untuk bisa dilihat kalian dan dipelajari lagi, oke? Setelah ini kita akan bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Abi, Bu. Yang kemarin saya, Bu. Lagu ini sudah Ibu berikan kepada kalian dan kita akan menyanyikannya bersama. Lagu judulnya Tata Tertib. Buang kita saja Tertib di sekolah, tata tertib harus kita patuhi. Apabila dilanggar dapat hukuman. Ya, keluarkan suaranya, jangan malu-malu. Kita belajar tertib di sekolah, kita kemudian kita akan rileks sejenak. Coba perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ini adalah namanya teknik STOP. Teknik ini agar kalian bisa rileks dan fisik kalian untuk materi selanjutnya. Pertama, kita akan melakukan kita akan berhenti sejenak dari kegiatan kita. Letakkan pensil, buku kalian, dan kemudian tarik nafas yang dalam. Kemudian hembuskan dan mengamati keadaan di sekitar kalian, apa yang kalian rasakan. Baru kemudian kita bisa melanjutkan materi. Jadi kita bisa mengulang sekali lagi. Tarik nafas dalam, Nak, ya. Kemudian kita hembuskan. Dan apa yang kalian rasakan? Sedikit lega.
yang ada pada gambar anak tersebut? Apa? Iya, senang karena dia tertawa bahagia. Jadi emosi yang ditunjukkan adalah senang. Kemudian gambar yang kedua. Iya, gambarnya sedih. Ada seorang anak laki-laki yang sedang menangis, dia bersedih. Kalian dapat mengenali emosi. Ini tadi kita namanya bermain tebak-tebakan emosi. Sekarang ibu tanya. Ya, apa yang kalian lakukan ketika teman kalian mengalami hal ini? Ini kira-kira emosi apa yang ditunjukkan pada anak ini, Nak? Sedih. Dia bersedih, terlihat murung. Nah, apa yang akan kita lakukan jika kita melihat teman kita bersedih? Menghiburnya. Iya, menghiburnya. Pintar. Untuk pemahaman kalian, nanti ibu akan memberikan link di grup yang bisa kalian kerjakan. Ada 5 soal yang akan kalian kerjakan. 5 soal itu berisi tentang pemahaman materi, tentang tata tertib. Nah, kemudian lagi pemahaman materi tentang tata tertib tadi, ibu ingin kalian membuat suatu keterampilan sesuai dengan minat kalian. Siapa yang suka bernyanyi? Coba tunjuk tangan. Siapa yang suka bernyanyi? Abi, Rafael, ada lagi? Ada yang suka bercerita, mungkin membuat video bercerita? Siapa yang suka bercerita? Ana dan Ani. Iya, pintar. Nah, jadi tugas kalian yang suka bernyanyi boleh mengirimkan video berupa kalian menyanyi tadi dengan lagu tata tertib. Bagi yang suka menggambar, anak-anak boleh menggambar satu saja tentang tata tertib sekolah. Misalnya gambarnya adalah anak yang berpakaian rapi. Yang suka bercerita boleh membuat ini video. Boleh membuat video kalian bercerita menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah kita. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Jadi untuk tugas keterampilannya yang kalian buat adalah yang sesuai dengan keinginan kalian. Boleh bercerita, boleh menggambar, boleh dengan bernyanyi tentang tata tertib sekolah. Oke, Nak? Oke, Bu. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa ke WA Ibu satu minggu sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita akan menyimpulkan materi kita dulu. Jadi dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita ambil, Nak? Tata tertib itu harus dipatuhi. Iya, harus dipatuhi. Apabila dilanggar akan mendapatkan Hukuman. Dapat hukuman. Iya, pintar sekali anak-anak. Nah, insya Allah minggu depan kita akan Google Meet lagi. Dan Ibu harap banyak yang bisa ikut seperti ini. Terima kasih untuk waktunya ya anak-anak. Iya. Iya, Ibu. Jangan lupa kita harus selalu menerapkan 3M dimanapun kita berada. Apa yang pertama?
mencuci tangan, mencuci tangan, pakai masker, dan jarak, menjaga jarak. Pintar. Hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Nanti akan Ibu lanjut lagi di grup ya untuk memberikan linknya. Oke? Terima kasih anak-anak. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan refleksi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional bersama murid-murid saya. Di sini saya membuat beberapa catatan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, saya membuat RPP berdiferensiasi yang sudah direvisi oleh kepala sekolah dan juga pendamping saya. Kemudian, pada saat proses mengajar, diferensiasi proses dan produk juga terlihat pada kegiatan pembelajaran. Saya juga telah meletakkan teknik STOP pada saat setelah saya memberikan materi pengajaran kepada anak-anak dengan tujuan agar mereka rileks kembali setelah menerima materi yang saya ajarkan. Kemudian, agar mereka senang, saya bermain tebak-tebakan gambar. Jadi dari beberapa gambar yang saya sajikan, mereka akan menebak apa emosi yang nampak pada gambar tersebut. Apakah emosi senang, sedih, atau bingung. Kemudian saya juga memberikan gambar tentang seorang anak yang sedang bersedih. Di sini saya bertanya kepada anak-anak untuk menggali rasa empati dalam diri anak-anak. Saya bertanya bagaimana jika teman kalian mengalami hal tersebut, dan anak-anak berkata mereka akan menghiburnya. Dari situ dapat diketahui bahwa mereka muncul rasa empati dalam dirinya. Jika ada teman yang bersedih, mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Kemudian dari pemahaman materi yang saya berikan, saya memberikan tugas kepada mereka, yaitu membuat sebuah video atau lagu. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu dan juga menggambar. Jadi dari pemahaman materi yang saya berikan, mereka akan menuangkannya dalam bentuk video, menyanyi, atau menggambar sesuai dengan keinginan minat mereka masing-masing. Pada kegiatan pembelajaran, anak-anak terlihat sangat aktif dan senang mengikuti pembelajaran diferensiasi sosial emosional yang saya berikan jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Memang pada kegiatan diferensiasi, proses dan produk lebih terarah. Demikian juga pada pembelajaran sosial dan emosional. Di sini, saya meminta anak-anak membuat sebuah produk berdasarkan keinginan atau minat mereka. Jadi boleh mengumpulkan tugasnya, bisa berupa video atau sebuah lagu ataupun gambar menurut pemahaman mereka dari materi yang saya berikan tadi. Depannya, rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran dan juga media yang lebih baik lagi. Rencana perbaikan ke depannya yang akan saya buat harus berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan belajar mereka, baik pada gaya belajar juga pada minat belajar mereka, sehingga di sini tidak ada paksaan mereka harus sama dalam proses belajar ataupun produk yang mereka kumpulkan, karena tentunya setiap anak memiliki keinginan yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya mendidik adalah orang yang menuntun dan menumbuh kembangkan kodrat setiap anak murid yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Demikian
refleksi dari pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional dari saya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Salam guru penggerak.